A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna alaihim bil ithmi wal udwan wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ulaika alladhina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhumul 'adzabu wala hum yunsarun. Shadaqallahul azim. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu atau sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan, dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada adab yang paling berat, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan adabnya dan mereka tidak akan ditolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Wa an Anasin kharaja sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa akhidum biyadi Abi Dzarrin faqala ya Aba Dzarrin a'alimta anna baina aydina 'aqabatan ka'udan la yas'aduha illal mukhiffun. Qala rajulun
Ya Rasulullah, aminal mukhiffin ana minal muthqilin. Qala a'indaka ta'amu yaumin? Qala na'am. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'amu godin? Qala na'am. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'amu ba'da godin? Qala la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law kana indaka ta'amu thalathati ayyamin kunta minal muthqilina. Dari Anas radhiyallahu anhu, pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau keluar, beliau memegang tangan Abu Dar dan berkata, tahukah engkau bahwa di hadapan kita ada tanjakan seperti tebing yang curam? Tidak akan ada yang bisa mendakinya kecuali orang yang ringan, tidak membawa apa-apa. Seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, apakah saya termasuk orang yang ringan atau orang yang berat? Nabi menjawab, apakah engkau punya makanan untuk sehari? Laki-laki itu menjawab, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, apakah engkau punya makanan untuk besok? Ia menjawab, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, apakah masih ada untuk hari besok? Ia menjawab, tidak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, apabila engkau memiliki makanan buat 3 hari, maka engkau termasuk orang yang berat. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, kami berbahagia bisa bertemu kembali dengan ibu-ibu pecinta BCA Masjid An-Nur di bumi Kota Baru, Ndriyorjo, Gresik, Jawa Timur, Indonesia, hadir untuk mengajak, menyapa diri kita dan keluarga kita dan umat Islam untuk mencintai Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kita semuanya untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa, dan orang-orang yang senantiasa berwasiat di dalam kebenaran, dan orang-orang yang senantiasa berwasiat di dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari segala pelanggaran, segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar, di mana perbuatan keji dan mungkar itu bisa menyebabkan kita dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila
warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kita sambungkan kajian kita di surat Al-Baqarah ayat 85. Dalam ayat ini disebutkan kenyataan tentang pelanggaran orang Yahudi, termasuk larangan Allah itu di Madinah sejak sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, terdapat 3 suku Yahudi, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ketiga suku itu terlibat dalam perang saudara yang terjadi antara kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Keduanya penduduk asli kota Madinah. Bani Qunaiqa, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir adalah sekutu kabilah Khazraj, sedangkan Bani Quraidah adalah sekutu kabilah Aus. Dengan demikian terjadilah peperangan dan usir-mengusir antara sesama kaum Yahudi sendiri. Ayat ini menerangkan bahwa sesudah menerima janji yang kuat itu, mereka merusaknya dengan membunuh saudara-saudara mereka sendiri. Mereka saling membunuh sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang terhadap mereka, sedangkan mereka mengaku bahwa janji Allah itu juga dikenakan pada mereka. Sebagian orang Yahudi membantu orang Arab yang telah menjadi sekutu mereka dengan membuat dosa seperti pembunuhan dan peperangan, dan membantu mereka di dalam permusuhan seperti pengusiran dari kampung halaman. Bila mana ada yang tertawan, baik orang Arab maupun orang Yahudi yang bermusuhan, maka untuk melepaskannya mereka meminta uang tebusan. Masing-masing golongan Yahudi menebus bangsanya yang menjadi tawanan itu, walaupun tawanan itu musuhnya. Mereka mengemukakan alasan bahwa kitab suci mereka memerintahkan agar mereka menebus tawanan-tawanan bangsa yang suci itu. Jika mereka benar-benar beriman kepada kitabnya seperti yang mereka katakan, mengapa mereka mengusir saudara-saudaranya dari kampungnya, sedangkan Taurat melarang mereka berbuat begitu? Kalau demikian, bukankah itu berarti mengejek agama? Mengapa mereka beriman pada sebagian kitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Allah telah membuat janji dengan Bani Israel di dalam Taurat agar tidak saling membunuh dan mengusir di antara sesamanya. Dalam Taurat disebutkan, siapa saja hamba lelaki atau perempuan dari Bani Israel yang kamu dapati, bayarlah harganya dan merdekakanlah dia. Namun mereka tetap saling membunuh di antara sesamanya dan tetap saling mengusir. Mereka menyalahi janji mereka kepada Allah. Apabila ada yang ditawan, mereka menebusnya sebagai ketaatan mereka kepada janji. Hal itu menunjukkan bahwa mereka mengimani sebagian isi kitab dan tidak percaya kepada bagian yang lain. Pembalasan terhadap para pelanggar ketentuan-ketentuan di atas ialah kebinasaan di dunia dan adab yang pedih di akhirat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa umat yang berlaku curang terhadap perintah Allah dan melempar agama ke belakang, mereka akan bercerai-berai dan akan ditimpa adab kehinaan seperti pembalasan terhadap kerusakan akhlak dan kejahatannya.
Adapun orang-orang yang tetap berlaku benar, mensucikan dirinya dan baik keadaannya, akan memperoleh nikmat di sisi Tuhannya. Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Dia akan memberikan balasan terhadap segala perbuatan manusia. Kemarin tanggal 10 November, hari apa Bu? Kemarin hari pahlawan, ya, 10 November 1945 sampai tanggal 10 November 2022. Berapa tahun Bu? 77 tahun, ya, kita mengenang sejarah perjuangan arek-arek Surabaya dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak di antara mereka para syuhada yang gugur meninggalkan kita. Nanti ibu-ibu bisa melihat di surat ketiga ayatnya 169 sampai 174. Jadi di sana para pahlawan-pahlawan kita, mereka bergembira hati apabila warga bumi NKRI ini senantiasa meneruskan perjuangan cita-cita para pahlawan kita, yaitu membangun hidup dengan hasanah, mudah-mudahan hasanah di barzah dan hasanah di akhirat, mudah-mudahan ilal jannah. Jadi kalau hidup, mari hiduplah dengan mulia. Kalau mati, matilah dalam keadaan husnul khotimah. Itu cita-cita para pahlawan-pahlawan kita. Kita lanjutkan Bu di ayat 86. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa merekalah orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menerima kehidupan dunia ini sebagai ganti kehidupan akhirat. Mereka memberi bantuan kepada sekutu-sekutu mereka yang menyembah berhala karena hendak mengambil keuntungan duniawi. Naudzubillah summa naudzubillah. Apabila bumi dan isinya dipergunakan untuk berbuat yang keji dan mungkar, seperti perilaku para penjajah di bumi kita ini, mereka pasti terkenal dalam sejarah. Mereka termasuk golongan iblis karena dia bersatu dengan iblis, sehingga dia pasti menyukai kemungkaran dan membenci kebaikan. Nanti panjenengan lihat Bu, golongan iblis ada di surat 58 namanya Al-Mujadilah Bu, ayatnya 14 sampai 20. Naudzubillah summa naudzubillah. Berusahalah, berdoalah, marilah kita membangun, marilah kita bekerja di dunia ini dengan mempergunakan segala nikmat termasuk kemerdekaan yang diberikan Allah ini. Marilah kita bersyukur dengan senantiasa menjadi orang yang beriman takwa, yang beriptek yang kokoh, sehingga mudah-mudahan bumi kita NKRI ini, warga buminya adalah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan apabila dia berbuat maksiat, cepat-cepat bertaubat, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan doa-doa kita
Bumi kita ini dijadikan oleh Allah sebagai bumi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bumi yang aman, bumi yang nyaman. Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi, diperuntukkan untuk warga bumi, umat yang beriman takwa. Nanti panjenengan lihat di surat ke-7 ayat 96. Pada hari kiamat mereka akan diadab dengan adab yang berat dan tidak diberi bantuan apa-apa, sebab perbuatan mereka telah mencantumkan mereka dalam golongan orang-orang celaka. Oleh karena itu tertutuplah pintu rahmat ilahi pada mereka. Mereka tidak mendapatkan penolong yang dapat menolong mereka dan tidak pula mendapatkan pembela yang dapat membantu mereka. Mereka tetap abadi di dalam neraka jahanam. Naudzubillah summa naudzubillah. Marilah ibu-ibu semuanya, keluarga besar kita dan kaum muslimin muslimat, marilah kita menjadi golongan Allah, yaitu golongan yang taat kepada Allah, golongan yang taat kepada Islam, dan golongan yang taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Dan marilah kita mentaati Pancasila, dan marilah kita taat kepada Undang-Undang Dasar 1945 sampai datangnya hari kiamat nanti. Panjenengan lihat di surat 20 ayat 15 dan surat 20 ayat 55. Jadi kiamat kecil itu adalah kematian kita semuanya. Mudah-mudahan doa-doa kita untuk diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh muslimin muslimat yang masih hidup, Allah berikan panjang umur bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah nantinya. Dan mudah-mudahan ayah kami dan juga guru-guru kami, seluruh para siswa-siswi kami, dan juga pecinta baca Al-Quran di bumi yang sudah wafat, dan seluruh kaum muslimin muslimat, para pahlawan-pahlawan kami yang sudah meninggalkan kita semua. Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.